Bibi Song Yan Ling Yang. Bibi, bagaimana bisa kau? Kau di sini, aku baru saja mencarimu. Bibi, aku sibuk sekarang. Ada masalah dengan surat nikah. 12 keluarga akan menghadapi bencana surgawi. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Kontrak pernikahan jelek yang dibuat gurumu itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Ikut aku sekarang. Aku telah menemukanmu wanita cantik. Seorang wanita cantik. Bibi kecil, berhentilah main-main. Kau mau ikut atau tidak? Pergi. Penguasa istana telah keluar dari pengasingan. Sebaiknya kau hargai kesempatan ini. Sang Waning, nona muda tertua dari keluarga Xiang. Juga, adakan perjamuan kemunculan besar. Dan biarkan 12 kota menjadi tuan rumahnya. Patuh. Liu Wang, nona muda kedua dari keluarga Liu. Kencan buta. Aku akan pergi. Seharusnya dia kan? Aku ingin mengatakan ini di awal. Aku punya kepribadian buruk dan temperamen buruk. Aku baru saja turun dari gunung. Aku tidak punya pekerjaan. Gaji bulanan aku nol. Dan dokter bilang aku punya perut sensitif. Jadi aku hanya bisa makan nasi lembek. Jadi untuk seseorang sepertimu dengan penampilan dan bentuk tubuh, aku cukup praktis. Aku suka melihat kakimu. Izinkan aku memperkenalkan diri, Liu Wanyu. Pendapatan tahunan, sekitar 1 miliar dari dividen keluarga. 1 miliar? Kenapa kau ikut kencan buta dengan kualifikasi seperti itu? Katakan padaku, tinggi badanmu, berat badanmu, 172 meter, dan ukuranmu, 53. dan pengukuran. Ini kencan buta. Atau wawancara kerja. Cepat. 91 63 91. 91 63 91. Maaf. Namamu tidak ada di surat nikah. Wawancara pertamamu gagal. Kembali dan tunggu pemberitahuan. Kau bajingan. Siapa namamu? Aku tidak akan mengubah namaku. Kemanapun aku pergi atau duduk. Lin Yang. Kakak ipar. Sudah berakhir. Haoji, Li Mui, kepala keluarga Li. kau dan putriku tampaknya cocok. Jiang Hao, tuan muda dari keluarga Jiang. Bagaimana kalau aku mengatur tangga untuk bertemu orang tuamu? Mari kita bicara serius tentang pernikahan ini. Liu dan nona muda tertua dari keluarga Liu. Tidak masalah, Paman Liu. Kali ini aku kembali ke Xuanzhou. Aku akan mengklarifikasi masalah ini dengan orang tuaku. Bagus. Paman Liu, kudengar ada orang misterius. 20 tahun yang lalu, ada kontrak pernikahan dengan keluarga Liu. Itu telah terjadi, tapi itu semua perbuatan kepala keluarga kami. Ya Haoji. Kakekku menderita demensia pikun. Jadi dia percaya omong kosong dukun itu. Mengatakan bahwa selama pertunangan ditetapkan, 12 keluarga Jiangcheng akan tak tertandingi di dunia. Ini zaman apa? Siapa yang masih percaya ini? Aku bahkan belum pernah bertemu Lin yang itu. Dia mungkin sudah mati kelaparan setelah bertahun-tahun. Jadi begitu ceritanya. Betul. Itu semua karena kebodohan awal Liu Tua. Selama Tuan Muda Jian bersedia, perjanjian pernikahan bisa dibatalkan kapan saja. Kebodohan macam apa ini? Itu tidak dihitung. Keluargamu Liu mengandalkan kontrak pernikahan perjanjian darah yang dibuat oleh tuanku dengan memutuskan urat duanya. Telah naik selangkah demi selangkah. Kau telah berubah dari miskin menjadi kaya. Dan sekarang kau mengkhianati kami. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut tanpa batasan kontrak pernikahan ini? Keluarga Liu akan menderita kehancuran total. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke rumah keluarga Liu? Dan bicara seperti ini? Aku adalah tunangan perjanjian darah putrimu, Lin Yang. Kau Lin Yang. Seperti dugaanku. Berpakaian compang camping. Penampilan lusuh. Kau, apa yang membuatmu layak menjadi tunangan Royan? Kodok menginginkan angsa.
Ruyan adalah putri kesayangan keluarga Liu. Seorang bangsawan, orang sepertimu dari desa. Tidak bisa menyentuhnya. Hanya pewaris keluarga Jian dari Shonshou yang memenuhi syarat untuk bersama Ruyan. Kau lihat? Putriku dan tuan muda Jiang saling mencintai. Jangan pisahkan mereka. Aku yang memutuskan. Ya. Apa kau mencoba memisahkan kita sekarang? Liu Ruyan. Kau benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika Lin yang mau, bahkan yang ada di Singgasana Naga, akan bersemangat untuk menikahkan anak-anak mereka denganku. Apalagi, kau yang telah melanggar perjanjian darah dan kehilangan keperawananmu sebelum waktunya. Kau bukan lagi perawan. Jadi kau bahkan kurang layak untukku. Sombong. Keluargaku sedang makmur sekarang. Kami punya kekuasaan dan pengaruh. Ini adalah keluarga nomor 1 yang terkenal di kota ini. Warisan yang sesuai dengan reputasinya. Sebentar lagi, kami akan membentuk aliansi dengan keluarga Jiang dan mendominasi Shonshou. Betul sekali. Ku bilang kau Udi. Tidak mengerti dinamika kekuasaan. Kota besar. Betapa dalam dan betapa layak kau takuti. Sekarang keluarga Jiangku dan keluarga Liu berdiri bersama. Itu telah terjadi. Keluarga akan turun tangan. Blokir semuanya. Hadang itu. Bahkan lengan belalang sembah tidak bisa menghalangi mobil. Telur berani menghalangi batu. Liu Ruyan, aku hanya menanyakan satu hal padamu hari ini. Apakah kau berniat untuk memutuskan pertunangan lebih awal? Bagaimana jika iya? Kau tidak benar-benar berpikir aku akan percaya pada semacam kontrak pernikahan usang kan? Ruyan, bagaimana kau bisa seperti ini? Tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tak tahu berterima kasih. Dasar tak berguna. Bagaimana kau bisa kembali bersamanya? Kakak, selama 20 tahun terakhir kemakmuran keluarga Liu kita bergantung pada nyanyian ilahi Guru Taoyang. Kita membuat kontrak pernikahan yang terikat darah, yang membawa kita keberuntungan dan kekayaan. Kekayaan dan kekuasaan kita telah meningkat pesat. Jika kita memutuskan kontrak sekarang, kita pasti akan menanggung akibatnya. Kurang aja, dasar pengkhianat. Keberhasilan keluarga Liu hari ini, semua berkat kerja keras kami sendiri. Ayah, jangan keras kepala. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalau kau mau menikah, menikahlah dengannya. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Jika kau memutuskan kontrak sekarang, kau pasti akan menanggung akibatnya. Jika kau tidak akan melindungi keluarga Liu, aku yang akan melakukannya. Lagi pula kau seseorang yang pernah belajar di luar negeri dan kembali. Bagaimana kau bisa percaya pada tahayul ini? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, kalau kakak tidak mau menikah, aku yang akan menikah. Kau, apa kau mencoba membuatku mati karena marah seseorang? Usir dia. Tidak. Usir mereka berdua. Ya. Cuma beberapa gerakan mencolok. Ketinggalan zaman. Lin Yang, hanya karena kau punya beberapa keterampilan. Kau pikir kau bisa bertindak sesukamu di sini? Di zaman sekarang ini, tidak ada tempat untukmu. Peninggalan dari pegunungan. Keluarga Liu, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Sejujurnya, 3 hari lagi, penguasa Istana Naga akan muncul. Dan ke-12 keluarga Shonshou akan berkumpul. Ini waktu yang tepat untuk membahas pemutusan pertunangan bersama. Aku lihat kau sudah lupa. Bagaimana kau berlutut dan memohon pada Tuan San untuk membuat. Keluarga Liu Binai sedang putus asa, menghadapi kehancuran dan kematian. Mereka memohon orang sejati Chambei untuk turun tangan dan menyelamatkan keluarga Liu dari bencana. Keluarga Shou Zuenchon hancur. Dan memohon orang sejati Chambei untuk turun tangan dan menyelamatkan keluarga Shao dari bencana. Selamatkan keluarga Li saya dari bencana. Selamatkan keluarga Wang saya dari bencana. Keluarga Liu saya bersedia mengabdi padamu. Kami bersedia mengabdi padamu seumur hidup. Bersedia melayani seperti anjing dan kuda. Bersedia melayani seperti anjing dan kuda. Baiklah. Keluarga Binai Liu unggul dalam konstruksi. Mulai hari ini di antara 12 kota, keluarga Liu akan menjadi ahli konstruksi. Keluarga Zwanten Sao unggul dalam memancing dan akan menjadi ahli pelayaran. Keluarga Merchant Wan berdagang emas dan perhiasan dan akan menjadi ahlinya. Sebagai harga untuk kebangkitan 12 keluarga. Ke-12 kontrak pernikahan ini harus ditegakkan sampai muridku turun gunung untuk membantunya mengatasi kesengsaraan surgawi. Ingat, jika keperjakannya hilang sebelum waktunya, dia pasti akan menderita serangan balik dari kesengsaraan surgawi. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Ya Tuan. Ya Tuan. Hukuman dewa keluarga Muli akan terbukti. Murka surga bisa dimaafkan.
Tapi murka yang ditimbulkan sendiri tidak termaafkan. Kakak ipar, jangan marah dulu. Biarkan kakakku memikirkannya. Mungkin dia akan menyadari kesalahannya. Aku ingin lihat hukuman apa dari Tuhan yang bisa terjadi. Cuma dukun. Hukuman dewa apa yang bisa ada? Tuhan ada di surga, bukan di bumi. Sekarang keluarga Liu saya berkembang pesat. Jika kau bicara tentang jasa, maka itu jasa dewa pelindung Jiangchen. Sudah kubilang, dewa pelindung ini menjaga kedamaian Jiangchen dan memastikan keselamatan keluarga Liu kami. Kau tidak bisa mendekat. Ayah, aku tidak mendekatinya. Itu jatuh sendiri. Mungkinkah orang ini mengatakan yang sebenarnya? Apakah keluarga Liu kami benar-benar akan menerima hukuman dewa? Ini, Paman Liu, kita hidup di zaman apa? Kau masih percaya hal-hal semacam itu? Lin yang itu, dia hanya melihat bahwa Xuanxiao telah berkembang pesat belakangan ini. Jadi dia sengaja mencoba mengambil pujian. Liu Wanya membesarkan orang yang tak tahu berterima kasih. Aku, Lin yang tahu tempatnya. Keluarga Liu kami bisa menawarkan masa depan yang cerah padanya. Tapi dia terlalu lancang. Bersikeras bahwa keluarga Liu kami meminta maaf kepada tuannya. Keluarga Liu kami tidak seperti dulu lagi. Paman Liu dalam 3 hari, penguasa Istana Naga akan muncul. Keluarga Xiang secara pribadi telah mengundang kita. Konon keluarga Xiang akan memimpin 4 keluarga besar Xiangjin untuk menyambut penguasa Istana Naga bersama-sama. Ini undangannya. Semua 12 keluarga memilikinya. Dalam 3 hari, ini akan menjadi pertemuan pertama dari 12 keluarga besar Xuanxiao dalam 20 tahun. Bagus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jian. Kalau begitu Paman Liu, aku pamit dulu. Aku akan kembali dan memberitahu orang tuaku tentang Ruyan dan aku. Bagus. Ruyan untuk Tuan Muda Jian. Dalam 3 hari 12 keluarga besar akan memutuskan pertunangan bersama. Baiklah, Paman Liu akan pergi. Tuan Muda Jian. orang tua. Ada apa denganmu? Ayah, Aku merasa sesak dada dan demam. aku akan membantumu kembali beristirahat. Matilah bagi mereka yang memutuskan pertunangan. Pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. The film was translated and narrated by M. Media. Liu tua, Binai telah berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Bendaran dan kereta cepat semuanya telah dibangun. Li Tianwei kepala keluarga Li di Shonshou. Bendaran dan kereta cepat semuanya telah dibangun. Bahkan jembatan lintas laut hampir selesai setelah jembatan lintas laut ini dibangun. Xiao Jing'an kepala keluarga Xiao di Shonshou. Keluarga Liu sebagai pemimpin proyek akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam status maupun kekayaan. Jembatan lintas laut ini, proyek ratusan miliar, setelah selesai, grup Liu akan lebih dari sekadar penguasa lokal Binai. Kau terlalu memuji. Jangan kalian berdua menertawaiku. Semua orang tahu kalian berdua mengandalkan industri teknologi tinggi untuk meraup untung. Sekarang terdaftar di daftar Forbes. Dibandingkan dengan kalian berdua, perkembangan grup Liu saya masih kurang sedikit sentuhan. Terlalu rendah hati. Lin yang benar-benar datang ke sini. Dia benar-benar berani muncul. Cari mati. Dasar orang udik bau, kau benar-benar berani datang ke sini. Antara langit dan bumi, tidak ada tempat yang tidak berani aku kunjungi Ling Yang. Kau orang desa. Siapa yang memberimu keberanian? Lin yang kau awalnya meninggalkan keluarga Liuku dan berhenti mengganggu kami. Kau masih punya kesempatan untuk hidup, tapi kau memilih untuk datang ke sini. Tempat ini bukan untuk rakyat jelata sepertimu. Hari ini Istana Naga muncul. 12 kota di bawah komando keluarga Xiang berkumpul di sini. Aku tahu. Kau tahu dan kau masih berani datang? Kaulah Lin yang itu? Kupikir kau itu sosok yang menggemparkan dunia, tapi kau hanyalah bocah ingusan. Aku tak menyangka orang yang bertunangan dengan ke-12 keluarga Xuanxiu kami 30 tahun yang lalu akan begitu menyedihkan. Begitu loh, Sur. Hidup di pegunungan pasti sulit ya?
Lin Yang, kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini. Itu membuatku memandangmu secara berbeda. Sayang sekali, terlalu kaku bisa dengan mudah mematahkanmu. Tergesa-gesa dengan penuh semangat, hanya akan membuatmu terlihat lebih bodoh. Acara hari ini adalah kemunculan sang ketua istana, kedatangan naga sejati. Ikan teri sepertimu harus menjaga jarak. Siapa kau? Lin Yang, ini adalah kepala keluarga Li Kota Yen, tokoh paling berpengaruh di Kota Yen. Kusarankan kau untuk menunjukkan rasa hormat. Lin Yang kan? Hari ini adalah perjamuan kemunculan yang diadakan oleh keluarga Zhang Shangjing untuk merayakan kemunculan ketua istana naga. Biasanya acara seperti ini bukan keluarga elit, bukan orang berkuasa, mereka yang berstatus mulia. Perjamuan hari ini yang diselenggarakan oleh keluarga Zhang dari Shangjing adalah pertemuan semua tokoh penting di Xuanzhou. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk membangun jaringan. Tapi bagimu, ini adalah gunung pisau dan lautan api, kolam naga dan sarang harimau. Kau mungkin masuk hari ini, tapi kau mungkin tidak keluar hidup-hidup. Sekelompok semut yang bersatu. Berani bicara tentang kekuasaan. Berani menyebut ini sarang harimau. Kalian semua yang 12 tahun lalu mengandalkan pernikahan darah demi kekuasaan, memutuskan pertunangan hari ini, pasti akan mendatangkan murka langit kepadamu. Berhenti menyebarkan omong kosong seperti itu. Lin Yang, kita berada di zaman apa? Aku harus memberimu $2 untuk naik bus, untuk melihat bagaimana kota ini telah berkembang. Murka surga apa? Jika ada hukuman dewa, biarkan itu datang padaku. Ayah, ada apa ayah? Teman lama, Lin Yang, apakah ini perbuatanmu? Kau telah melanggar kontrak pernikahan sumpah darah. Ayahmu batuk darah, hanyalah permulaan. Apa yang dia coba lakukan? Aku akan memberimu waktu selama dupa terbakar. Jika kau tetap keras kepala. Hukuman dewa akan tiba, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirmu. mungkinkah itu serangan balik sumpah darah yang legendaris? Apa benar? Hentikan omong kosong tahayul ini. Kita hidup di zaman apa? Masih mencoba menakut-nakuti orang dengan trik-trik ini. Ini abad ke-21. Dari mana datangnya semua hal supernatural ini? Ayahku sudah punya tekanan darah tinggi. Jelas kau yang membuatnya marah barusan. Lin Yang, aku merasa kau benar-benar tak tahu malu. Untuk menghentikan 12 keluarga dari memutuskan pertunangan. Untuk menikah dengan keluarga kaya. Kau mengarang apa yang disebut hukuman Tuhan ini. Kau pikir ini akan membuat kami tetap tinggal? Ini hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Dan pengukuran, kau benar-benar terlalu percaya diri. Jika bukan karena kontrak pernikahan majikanku, tidak akan ada hubungan karma di antara kita. Adapun kalian 12 keluarga kaya Xuanzhou, jika bukan karena 5 tahun yang lalu, ketika majikanku memutuskan meridian duanya, kalian semua akan susah payah untuk mendapatkan makanan hangat sekalipun. Bahkan mengemis makanan pun aku tak dapat yang hangat. Berani-beraninya kau tidak menghormati 12 keluarga? Kau tahu apa yang kau katakan? Berani kau menghina 12 keluarga kami? Mulai sekarang, takkan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh Xuanzhou. Lin Yang, aku tidak tahu harus menyebutmu bodoh atau pintar. Bodoh karena kau benar-benar mencoba menggunakan kemunculan kuil naga ini untuk mendapatkan simpati. Pintar karena kau benar-benar mengaitkan kerja keras 12 keluarga selama bertahun-tahun. Selama ini, seluruhnya dengan kontrak pernikahan gurumu. Ini menjengkelkan sekaligus menggelikan. Aku tegaskan dan aku bertanya padamu. Kata-kata mana yang telah kukatakan tidak benar? Keluarga Liumu bukankah itu? Karena kesempatan saat itu, tikus-tikus keluarga Liu, kalian tidak lebih dari tukang batu di lokasi konstruksi. Dari mana datangnya sebutan tokoh terkemuka di industri konstruksi kota Bijiang? Jangan menyanjung diri sendiri. Keluarga Jimu. Jika bukan karena majikanku yang mengubah nasibmu, keluarga Yingcheng Limu akan tetap berada di Jiangcheng, mengemudi taksi. Raksasa logistik apa? Kurang ajar. Kekaisaran gue dibangun langkah demi langkah oleh gue. Dan keluarga Xiaomu. Jika bukan karena membungkuk dan mengikis saat itu, keluarga Xiaomu di Donghai tidak akan lebih dari pedagang ikan jalanan. Berbau amis ikan. Tidak akan pernah bangkit lagi. Seekor ikan tak bisa melompati gerbang naga. Dasar manusia tak berguna. Dan kalian semua 12 keluarga Xuanzhou lainnya, siapa di antara kalian yang kesuksesannya bukan berkat majikanku, menandatangani surat nikah perjanjian darah, baru mulai menghasilkan banyak uang? Jika bukan karena majikanku menganugerahkan rahmat kekaisaran dan kesempatan yang luas ini, kalian, Xiao Liu Huli, Mi Zhou Wangsun, Guye Pangjian, ke-12 keluarga itu semua semut. Sebagian dari kalian, entah mati atau berlutut, atau direduksi ke anak tangga terbawah masyarakat, tidak akan pernah bangkit lagi. Ingat ini hari ini. Seorang pria boleh saja tanpa ambisi.
tanpa bakat, tanpa pengetahuan. Tetapi dia tidak boleh melupakan rasa syukur. Hari ini kau memutuskan pertunangan. Mengabaikan perjanjian darah majikanku. Langit akan turun tangan langsung. Lin, yang kau membuatku takut. Aku sangat melankolis. Apa kau ingin aku bilang? Sayangku, aku tidak akan memutuskan pertunangan. Aku ingin bersamamu selamanya. Sayang sekali aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu. 12 kota bisa memiliki pencapaian gemilang hari ini karena kerja keras kami sendiri. Kau ingin mengambil pujian atas pekerjaan kami? Tidak mungkin. Betul. Selama ini, keluarga Xiao Gue mencapai kecemerlangan seperti itu. Bergantung pada keluarga Xiao Gue, kerja keras setiap orang. Bersatu padu, gue ingin lihat hukuman apa yang akan datang. Setelah memutuskan perjodohan ini, keluarga Li Gue dulu, sopir taksi betul. Tapi setiap sen yang dihasilkan keluarga Li Gue adalah uang hasil kerja keras yang bersih. Adapun hukuman, jika memang ada hukuman, biarkan datang. Keluarga Li Gue nggak percaya takdir. Untuk keluarga Yu, Tuan Yadun, kepala keluargawan di Shonsou. kami nggak percaya takdir. Aku Liu Ruyan juga tidak percaya pada takdir. Sekarang, keluargaku memegang proyek jembatan lintas laut senilai ratusan miliar. Ini adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya keluarga. Hanya bisa impikan. Jika memang ada takdir, maka takdir berpihak pada keluarga Liuku. Seseorang, Liu Ruyan, apa yang kau pegang di tanganmu sekarang adalah nyawa seluruh keluargamu. Kusarankan kau pegang erat-erat. putus asa. Lin, yang buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah kontrak pernikahan perjanjian darah yang dibuat oleh gurumu yang penipu untuk menipu kakekku agar menandatanganinya 20 tahun yang lalu. Hari ini aku Liu Ruyan, di depan semua pejabat tinggi dari 12 kota Zhongzhou, mengembalikan pertunangan ini kepadamu. Liu Ruyan, kau sebaiknya berpikir dengan cermat. Aku tidak perlu berpikir. Aku ingin lihat apa yang bisa takdir lakukan pada keluarga Liuku. Surga memihakku. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Pernikahan ini tidak dapat dibatalkan. Kesuksesan dimulai dengan menepati janji. Kegagalan berakhir dengan meninggalkan kesetiaan. Satu pemikiran tentang kehidupan membawa kemuliaan abadi. Satu pemikiran tentang kehancuran membawa kejatuhan 12 kota. Apa kau tahu siapa dia? Pengingkar pernikahan mati. Liu Wanyu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Rantai besi ini tak bisa diputuskan. Inilah akhir hubungan Liu dan mereka dari gunung. Ikatan terakhir. Ini adalah titah Dewa Pelindung Jiangcheng. Bahkan langit pun takkan setuju untuk memutuskannya. Dewa Pelindung Jiangcheng dihormati oleh semua orang di Jiangcheng. Pak Tua, setelah bertahun-tahun, beliau mengeluarkan titah lagi. Matilah bagi mereka yang memutuskan pertunangan. Ini sungguh titah. Sungguh lelucon, karena ini adalah mandat surga. Mengapa hanya kau yang diberitahu? Akulah pewaris sejati keluarga Liu. Lagi pula, semua kepala keluarga yang hadir belum menerima pemberitahuan apapun. Kau hanya seorang gadis atas dasar apa? Dengan kecerdasannya, kalian semua di sini sangatlah bodoh. Diam, hanya karena dirimu. Kau ingin menghentikan keluarga Liuku untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemakmuran berkelanjutan kami. Liu Wanyu, kau tidak membantuku di hari-hari biasa, baiklah. Tapi sekarang kau ingin menghentikanku. Kakak, lihat sendiri. Aku bertanya-tanya apa itu? Hanya gulungan usen yang kau dapatkan entah dari mana. Orang udik semacam ini. Orang kampung ini. Kau masih membelanya? Aku benar-benar malu dengan pendidikan yang kau terima. Kau sudah belajar bertahun-tahun. Aku bahkan lebih malu menjadi bagian dari keluarga Liu bersamamu. Jangan coba menakutiku dengan ini. Jangan ikut campur urusanku. Liu Wanyu, kau benar-benar ada masalah dengan kepalamu. Aku hanya berada di pihak yang benar.
Aku lebih pantas untuk adikmu. Itu alasannya. Adikmu tidak bisa mengerti orang Odik ini. Dia seharusnya tidak memenuhi pertunangan ini. Itu alasannya. Aku tidak tahu tentang hal lain. Tapi manusia gunung itu menyegel perjanjian dengan darahnya. Dengan nyawanya sebagai jaminan. Itulah alasannya. Sebagai ganti urat Rohin, dia menukarnya dengan kemakmuran 12 kota. Kita 12 kota harus menghormati janji kita. Itulah alasannya. Melanggar janji akan mendatangkan hukuman ilahi. Itu juga alasannya. Nasihat yang baik, sulit didengar. Orang yang pantas mati. Ada dewa 3 kaki di atas kepalamu. Aku ingin lihat. Di mana dewa-dewa itu? Dan di mana hukuman langit itu? Beberapa hal. Dengan pemahamanmu yang terbatas. Setelah kau melihatnya, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Lin yang pada akhirnya. Kau masih tidak ingin aku memutuskan pertunangan kan? Daripada ribut di sini. Kenapa tidak berlutut dan memohon padaku untuk tidak memutuskannya? Itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Masa depanku, masa depan Liu Ruyan, ada di tanganku sendiri. Mari kita lihat di mana hukuman surga itu. Mungkinkah ramalan ini benar-benar salah? Pembalasan akan datang. Itu hanya masalah waktu. Hukuman surgawi akan tiba dalam 3 tarikan napas. Kakak lenganmu. Ada apa ini? Bahkan keluarga Liu kita. Nasihat dewa yang selalu kita sembah. Kau bahkan tidak mau mendengarkan. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kebaikan dan kejahatan ada balasannya. Kalau hujan ya hujan. Kalau mak mau nikah ya nikah. Ini cuma sedikit gegabah. Kau pikir aku peduli? Liu Wanyu, bukankah belajar di luar negeri membuatmu dungu? Kau percaya hal-hal tahayul ini? Kau, Pak Tua Liu, lihat putrimu yang bodoh. Jelas dia kebanyakan baca buku. Cuma luka kulit kecil. Cuma ngaruh sedikit ke penampilannya. Rumah sakit manapun bisa memperbaikinya. ini. Lokasi konstruksi keluarga Liu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa ada petir? Ramalan cuaca tidak mengatakan akan hujan hari ini. Apa yang bisa terjadi? Anak itu baru saja beruntung. Ini hanya musim hujan. Ini kebetulan. Kau tidak benar-benar percaya. Anak ini bisa mengendalikan cuaca kan? Kalau kau nak benar-benar bisa mengendalikan cuaca, aku akan berlutut dan kau tahu kepadamu 100 kali. Mengendalikan cuaca agak sulit. Tetapi bukan tidak mungkin bagiku. Kau benar-benar gila nak. Pertama kau bilang membatalkan kontrak pernikahan akan mendatangkan hukuman ilahi. Sekarang kau bicara tentang mengendalikan cuaca. Kau mengarang cerita sambil jalan. Lin Yang, kau benar-benar menurunkan ekspektasiku tentang seperti apa manusia itu. Bahkan sekarang, kau masih berlagak seperti ini. Apa kau benar-benar berpikir semua orang di sini itu bodoh? Semua orang melihatnya. Nona Liu Ruyan membatalkan kontrak pernikahan yang berusia 20 tahun. DI, tidak ada yang terjadi. Betul. Nona Liu merobek surat nikah. Dan gak terjadi apa-apa. Jadi kenapa kita harus khawatir? Sudah gue bilang. Surat nikah perjanjian darah ini. Cuma dukun tua itu yang membodohi kita. Dan yang paling menyedihkan adalah semua 12 keluarga Xuanzhou benar-benar mempercayainya. Dan kami menghormatinya selama 20 tahun. Betul. Kontrak pernikahan ini cuma tahayul. Kita buta untuk menyetujuinya sejak awal. Seharusnya kita sudah memutuskannya sejak dulu. Ya. Pak Tua, inilah kelompok yang kau pilih. Setelah melumpuhkan meridian doamu sendiri. Pak Tua Liu sudah datang. Beraninya kau. Liu Mubai. Liu Ruyan. Kalian berdua keturunan yang tak tahu berterima kasih. Tuan Tua Liu ayah dari Liu Mobei. Minta maaf kepada Tuan Liu sekarang juga. Kakek, Ayah, hentikan omong kosong ini. Anak ini, penipu yang menipu dan memperdaya. Semua tindakan jahatnya, semua yang hadir, telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Gak peduli seberapa banyak kau ribut. Hitam gak akan berubah jadi putih. Aku sedang mengada-ada. Anak durhaka.
The film Apa was kau mencoba membunuhku? translated and narrated by M Media. Kakek, demi hubungan darah kita, aku akan memanggilmu kakek sekali lagi. Tapi jika kau berani melanjutkan seperti ini, aku tidak akan ragu menyuruh seseorang mengusirmu. Kau berani? Aku berani. Kau pembohong seperti itu. Kau benar-benar berani memukul cucumu sendiri. Jika aku tahu ini akan terjadi, akan lebih baik membiarkanmu tetap terbaring di tempat tidur. Kau, Azab apa? Sumpah darah hukuman langit. Bawa semuanya. Aku Liu Ruyan. Tidak takut. kau. Ini adalah surga. Yang ingin menghancurkan keluarga Liuku. Orang tua. Ingin menghancurkan aku dan keluargaku. Kakek, Tuan Lian, orang tua ini belum pernah meminta apapun kepada siapapun seumur hidupku. Tapi hari ini aku mohon padamu, terimalah riwayat kami. Saat hukuman ilahi tiba, tolong selamatkan keluarga Liu kami. Bahkan jika itu hanya meninggalkan keluarga Liu kami dengan satu bibit. Jangan biarkan keluarga Liu kami dibiarkan tanpa keturunan. Majikanku berkata, murka langit dapat diampuni, tetapi murka manusia tidak. Murka langit bisa diampuni. Tetapi murka manusia tak dapat ditoleransi. Murka manusia tak dapat dijalani. Cucuku yang baik, keluarga Liu kita, bergantung padamu. seseorang. Urus kakekku. Biarkan kakek menyaksikan. Bagaimana keluarga Liuku melepaskan diri dari batasan ini, bangkit seperti matahari di timur. Ruyan, orang tua itu telah terbaring di tempat tidur selama 10 tahun, yang telah menyebabkan beberapa kebingungan mental. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Baguslah. Semuanya, hari ini kalian semua telah melihat. Nona Liu memutuskan pertunangan. Tidak hanya tidak terjadi apa-apa, terjadi, tetapi orang tua yang terbaring di tempat tidur selama 10 tahun telah terbangun. Hal ini cukup membuktikan bahwa memutuskan pertunangan adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Betul, kontrak pernikahan sumpah darah yang disebut-sebut benar-benar sebuah kebohongan belaka. Hari ini, saya mengundang Anda semua untuk menghilangkan kebohongan yang telah menghantui Anda selama 20 tahun. Di konferensi Xuanzhou ini, ayah saya dan keluarga Xiang dari Shangjin akan hadir bersama untuk menyambut kemunculan Raja Istana Naga. Apakah kau masih akan berpegang teguh pada sampah feodal ini? Semuanya. Hukuman dewa akan datang. Orang seperti ini akan disambar petir. Kusarankan kalian semua menjauh darinya. Lin Yang, apa kau pikir 12 kota akan mempercayaimu? Atau rekan mereka yang sudah lama? Kakak, jangan membuat kesalahan yang sama berulang kali. Kau akan membahayakan seluruh keluarga Liu. Celaka, selama bertahun-tahun akulah yang melindungi keluarga Liu. Dan kau, apa yang telah kau lakukan? Apa kontribusimu? Jika kau tidak akan membantu, maka jangan menghalangi. Sedangkan kau, tujuanmu datang ke sini hari ini tidak murni. Berlagak. Sama sekali tidak elegan. Aku melakukan ini demi menghormati majikanku dan masa lalu. Itu sebabnya aku menawarkan nasihat ini kepada kalian semua. Munafik sok suci. Pembohong bermuka dua. Kalau kau mengakui kau mengincar 12 kota kekayaan, kami mungkin akan sedikit lebih menganggapmu. Terserah. Kalau begitu, keluarga Li menarik pertunangannya dari keluarga Liu. Kita maju bersama. Keluarga Li dari kota Zi menarik pertunangan. Keluarga Xiao dari kota Chou menarik pertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Wang dari kota Mao menarik pertunangan. Keluarga Gu dari kota Chen menarik pertunangan. Keluarga Hu dari kota Ye menarik pertunangan. Keluarga Pang dari kota An menarik pertunangan. Keluarga Mei menarik pertunangan.
Keluarga Sun dari kota Yi menarik pertunangan. Keluarga Chu membatalkan pertunangan. Lin Yang, apa kau lihat? 12 keluarga Xuanzhou, semuanya telah membatalkan pertunangan mereka. Tidak hanya pernikahanmu batal. Mulai sekarang, tetapi kau juga akan menjadi orang buangan Xuanzhou, diburu oleh semua orang. Patung rusak ini telah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Seseorang hancurkan itu untukku. Kakak, jangan terus membuat kesalahan yang sama. Kesalahan apa? Patung ini dibangun oleh 12 kota bersama-sama. 3 menit. Masih berpura-pura? Pada titik ini, lupakan 3 menit. Aku akan memberimu 3 tahun. Kau masih tidak akan bisa membalikkan keadaan. Mohon ampun sekarang. Dan kau mungkin masih punya sedikit harapan hari ini. Kalau tidak, atas apa yang telah kau lakukan. Karena menyinggung 12 kota Zhongzhou hari ini, kau tidak punya kesempatan untuk hidup. Begitukah? Tentu saja, secara halus, kedua belas keluarga memang menerima sedikit bantuan dari tuanmu. Tapi, sedikit bantuan itu tidak cukup untuk membuat kontrak pernikahan itu benar-benar mengikat. Selama bertahun-tahun, hutang apapun telah lama dibayar. Benarkah? Jangan bilang kau cukup berdelusi untuk berpikir kita harus membangun kuil untuk tuanmu. Sedikit bantuan. Dan di matamu, 12 kota muncul dari tanah, menjulang ke langit. Dan itu hanya sedikit bantuan? Kupikir kau tidak tahu berterima kasih dan memutuskan hubungan. Kurasa kaulah yang mencari imbalan. Menjijikkan. Berpegang teguh pada prestasi kecil tuanmu. Mencoba membesar-besarkan masalah. Dan kau masih menginginkan seumur hidup, kekayaan dan kejayaan? Mustahil. Kakak, apa kau tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku ingin melihat pembalasan macam apa yang akan terjadi. Betul. Keluarga Li gue juga ingin lihat pembalasan apa yang akan terjadi. Keluarga Zhao gue juga ingin lihat pembalasan apa yang akan terjadi. Mungkinkah sebuah tindakan kebaikan kecil dari masa lalu dapat menuntun kita kepada dihukum oleh langit? Sebuah tindakan kebaikan kecil. Arogansimu itu menjijikkan. Majikanku memutuskan meridian doanya sendiri. Di matamu, itu hanya tindakan kebaikan kecil. Meridian ilahi. Lebih seperti dukun penipu. Keadilan sudah jelas. Perbuatan baik dibalas dan perbuatan jahat dihukum. Aku ingin melihat sedikit bantuan. Kami tidak mau memenuhi kontrak pernikahan itu. Apa yang bisa dilakukan surga? Surga. Apa yang akan dilakukannya? Pengingkar pernikahan mati. Hukuman ilahi telah datang. Keluarga Liu sudah berakhir. Tetua Liu turut berduka cita. Ayah, ada yang membuat masalah di perjamuan. Yang Tianhao kepala keluarga Jian di Xuanzhou. Cepatlah kemari, membuat masalah di aula perjamuan. Sepertinya mereka tidak ingin hidup. Mundur. Kembali ke Hotel Peninsula. Aku sudah menelepon. Ayahku akan segera datang. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dan kau, Sangat mengesankan. Aku ingin tahu siapa ayahmu. Lin Yang, benar-benar sesuai dengan asal-usulmu yang terpencil. Bodoh itu bahagia. Ayah Tuan Muda Jing, meskipun tidak termasuk dalam 12 kota Zhongzhou, tak seorang pun yang hadir berani menatap matanya. Tidak berani menatap matanya. Apakah dia sejelek itu? Lancang, jika kau tahu identitas asli ayah Tuan Muda Jing dan posisinya di perjamuan hari ini, kau tak akan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Begitukah? Aku ingin mendengar lebih banyak. Ayah Tuan Muda Jing adalah Jing Tianhao, kepala keluarga Jing di Zhongzhou. Di perjamuan kepulangan Tuan Olah Naga hari ini, ayah Tuan Muda Jing tidak hanya menjabat sebagai utusan Olah Naga, tetapi juga melayani segala kebutuhan Tuan Olah Naga. Melayani setiap kebutuhannya. Bukankah itu sama saja seperti menjadi anjing? Sangat mengesankan. Apa yang kau tahu? Tidak semua orang di dunia ini memenuhi syarat untuk melayani Raja Naga. sungguh mereka yang melayani cacing, memang rendah dan hina. Mereka yang melayani naga adalah yang paling mulia. Hari ini keluarga Jiangku adalah entitas yang paling mulia itu. Entitas yang sangat mulia katamu. Seorang pria yang berani berbicara tentang kekuasaan. Aku mendengar kembalinya ketua aula. Adalah untuk patung batu tuanku.
Memecahkan patung batu? Apa-apaan itu? Jiang Haojie, jangan sentuh. Ini bukan sekadar patung batu pecah. Ini adalah guru Lin Yang. Ini benda suci. Benda suci? Kalian berdua masih mengoceh? Hari ini, aku akan menghancurkan patung dukun ini dan mengungkap kadok munafik kalian. Jiang Haoji, kau cari mati. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menyentuh patung pengunci naga? Akhirnya ayah datang. Enya, aku akan pergi ke bandara untuk mengatur upacara penyambutan. Kuserahkan urusan belakang padamu. Beginikah caramu mengurus segala sesuatu untukku? Patung pengunci naga telah hancur. Ayah batu pecah ini, bukankah itu cuma guru si Udik ini? Bagaimana bisa jadi kuali naga? Tua. Ini bukan lagi patung penipu itu. Patung ini secara pribadi telah direstorasi oleh kaisar setelahnya. Yang tersembunyi di dalamnya adalah kuali nage. Patung batu itu menekan nadi dewa. Kaisar menyembunyikan kuali nage. Ini adalah patung pengunci naga. Secara pribadi direstorasi oleh kaisar. Patung itu benar-benar pantas disebut patung pengunci naga. Siapa yang menghancurkan ini? Bukan aku. Dia. Si tak berguna inilah yang menghancurkannya. Apa kau tahu kejahatanmu? Tahu kejahatanku. Mata siapa yang melihatku menghancurkannya? Diam. Sebaiknya kau merangkak ke sini sekarang juga dan berlutut di hadapanku. Lalu aku mungkin akan memaafkanmu. Kalau tidak, kau takkan hidup sampai besok. Omong kosong, bukan Lin yang memecahkannya sama sekali. Kau memutarbalikkan fakta. Bahkan jika aku memutarbalikkan fakta, apa yang bisa kau lakukan? Tatanan tempat ini ditentukan oleh keluarga Jiangku. Hari ini siapapun yang kukatakan menghancurkannya, telah menghancurkannya. Katakan padaku, siapa yang menghancurkan patung pengunci naga ini? Lin Yang. Lin Yang. Kau. Apa ini? Ini tirani. Kau si Udik, bahkan dengan beberapa keterampilan Tao, kau akan merangkak seumur hidupmu dan tak pernah mendapatkannya. Sungguh tirani yang bagus. Aku lihat kau belum pernah tahu. Apa itu tirani sejati? Tirani seharusnya berasal dari rakyat dan digunakan untuk rakyat. Cukup omong kosongnya. Cepat berlutut. Anda mendengar Lin Yang. Berlutut, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau menghancurkan patung pengunci naga. Kau. Lin Yang, berhentilah mencari-cari alasan. Berlutut, 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 berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Baiklah. Tidak mau berlutut ya? Tangkap dia. Patahkah kakinya? Seret dia ke sini. Cukup, Jiang Tianhao. Kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Xiangku. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Lin Yang? Apa kau benar-benar mengira dirimu nona tertua keluarga Xiang? Kau seorang wanita, jadi aku tidak ingin berurusan denganmu. Sepertinya kau sedang mencari mati. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu hari ini. Tangkap mereka. Di mana pengawal berzirah hitam? Di mana kau menemukan aktor-aktor ini? Kau cukup siap. Dasar jalan kecil. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di Shonshu keluarga Jiangku adalah hukumnya. Hanya mereka yang berasal dari Shangjin yang pantas ku hormati. Beberapa aktor belaka tak pantas ku perhatikan. Kau, diam. Ini benar-benar tanda keluarga Zhang dari Shangjin. Dia benar-benar putri tertua keluarga Zhang. Zhang Wanning, ayah, kau pikun. Kau diam. Nona tertua. Saya salah. Saya tidak tahu Anda akan datang sendiri. Tolong ampuni putra saya. Saya akan menebus dosa putra saya. Kau seharusnya tidak berlutut padaku. Tapi padanya. Dia. Apa? Dia pria yang kupilih Xiang Wanning. Tidakkah dia pantas dihormati? Layak. Maafkan saya. Aku suka gadis ini, dia menarik. Ayahkah? Jetiko putra Jiang Tianhao. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa kau panggil. Hanya anjing penjilat. Kau. Sudah cukup dengan kau. Kemarilah. Tidak datang ya? Baiklah aku yang akan mendatangimu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau akan segera tahu. Seseorang. Tangkap dia. Aku bertanya, mengapa kau mengincar? Dan sengaja menjebak Lin Yang? Aku tidak sengaja menargetkan. Nona Zhang, tolong izinkan aku menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Buat dia berlutut di depanku. Dasar sundal.
Beraninya kau mematahkan kakiku. Kau memanggilku apa? Sundal. The Tutup film was mulutmu. translated and Dasar anak narrated durhaka. by M. Sudah terlambat. Sia Agung. 4 domain. 8 padang gurun, 18 prefektur. Tidak ada yang pernah berani menghinaku Cheng Waning. Bahkan keluarga kekaisaran Shangjing sekalipun. Namun hari ini, di Zhongzhou kecil ini, aku menemukan ini. Ini cukup lucu. Nona Shan, tolong ampuni putraku. Keluar. Seret orang ini pergi. Lumpuhkan dia. Lin Yang dan Liu Ruyan menikah dengan bahagia. Ini adalah kontrak pernikahannya. Kalau bukan begitu lalu apa? Aku tidak percaya. Pria yang kupilih akan ditolak. Siapa Liu Ruyan? Aku. Apakah kau merobek kontrak pernikahan ini? Aku melakukannya. Kau ingin memutuskan pertunangan dengan suamiku? Aku bertanya padamu. Ya. Sampah macam apa kau ini, hingga berani menyebut pemutusan pertunangan dengan suamiku? Keluarga Li dari Zicheng. Keluarga Xiao dari Suanchan. Keluarga Wang dari Nancheng. Bagus. Kalian semua telah merobek kontrak pernikahan kalian dengan Tuan Lin. Sebelumnya kami tidak tahu Lin Yang dan Nona Shang saling kenal. Ternyata dia salah satu anak buah Nona Shan. Tidak heran pembalasan ilahi atau? Ini adalah bencana buatan manusia. Nona Shan, kami bersedia mengembalikan pertunangan. Tidak perlu. Kalian orang buta. Gagal mengenali naga sejati. Ditakdirkan untuk tetap berada di tempat terpencil ini seumur hidup. Kalian tidak layak bertunangan dengan Tuan Lin. Lin Yang, karena semua keluarga ini telah memutuskan pertunangan mereka denganmu. Tamu terhormat mempersembahkan hadiah pertanda baik turun. Berikan hadiahnya. Ganti pakaian Tuan Lin dengan yang baru. Tuan Muda Simen, mengapa repot-repot berdebat dengan orang seperti ini? Itu hanya menurunkan statusmu. Dan kau siapa? Wanita sederhana ini adalah Liu Ruyan dari keluarga Zhongbu Liu. Tuan Muda Simen, jika kau ingin berurusan dengannya hari ini, dia telah melakukan dosa besar. Dosa apa? Lin Yang secara tidak sah menghancurkan patung pengunci naga, dan bahkan menyentuh kuali naga. Aku akui bahwa kami 12 keluarga Zhongdu pantas menerima hukuman surgawi karena memutuskan pertunangan. Hukuman surgawi memang mengerikan, tetapi jauh lebih ringan daripada dia yang merusak patung pengunci naga dan menyentuh kuali naga. Kau yang menghancurkannya? Jika mereka bilang aku melakukannya, maka aku melakukannya. Lin Yang, jangan bicara sembarangan. Insiden dengan patung batu barusan. Jelas-jelas keluarga Jing yang menjebakmu. Kau sama sekali tidak merusak patung itu. Lalu apa kau menyentuh kuali naga? Kuali naga ini lahir karena aku. Bukan hanya aku menyentuhnya, aku bahkan mengangkatnya. Kau bahkan mengangkatnya? Lalu aku mungkin akan memaafkanmu. Kau dengar itu? Orang yang kau temukan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kepalanya. Lin Yang, kau benar-benar tidak boleh bicara sembarangan lagi. Jika kau terus seperti ini, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Melindungi? Khayalan apa yang merasukimu? Pesta kemunculan naga baru hari ini adalah untuk menyambut Raja Naga yang baru. Kuali naga ini adalah pusaka warisan yang ditinggalkan oleh Raja Naga sebelumnya untuk naga yang baru. Semut manusia biasa berani menyentuhnya tanpa izin? Mati. Apalagi mengangkatnya. Ini Lin Yang. Hari ini kau sudah ditakdirkan untuk mati karena merusak patung pengunci naga. Belum lagi kau bahkan menyentuh kuali naga. Terima kasih telah menyinggung naga baru Istana Naga. Begitu naga baru naik takhta, dia pasti akan mencabut hukuman surgawi untuk kita para abdi yang berjasa. Benar sekali meskipun hukuman langit mengerikan.
Penguasa Istana Naga pasti memiliki kekuatan yang menentang langit dan kemampuan untuk mengubah takdir. Dia dapat dengan mudah mengangkat hukuman langit semacam ini. Hukuman surgawi belaka. Tuan Istana dapat menghilangkannya dengan jentikan jari. Maksudmu, penguasa Istana Naga akan membantumu mengangkat hukuman surgawi ini? Tentu saja hari ini adalah hari di mana Tuan Istana Naga berganti. Apa kau pikir dia akan mentolerir omong kosongmu di sini? Tuan Muda Simen, tolong pimpin 12 kota dan tegakkan keadilan bagi Tuan Istana Naga. Jangan khawatir, aku Simen Shouzu akan bertindak. Kau dengar itu, Lin Yang? Mungkin kau terlalu tinggi hati. Tetapi di hadapan kekuatan absolut, kau hanyalah seekor semut. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku seekor semut? Dan bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku bukanlah penguasa kuali naga ini? Zhang Wanning, kau dengar itu? Dia benar-benar mengaku sebagai pemilik kuali naga ini. Kau menjerumuskan keluarga Shan ke dalam lubang api. Pernyataan sederhananya itu. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya bagi keluarga Shah? Lin Yang, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Aku tidak bicara omong kosong. Cukup, aku memilihmu. Jati di saat krisismu. Aku bersedia turun tangan dan menyelamatkanmu. Saat kau ditindas, aku juga bersedia membelamu. Itu karena aku memilihmu. Aku menyukaimu. Aku harus selalu berdiri di belakangmu. Jadi, Tapi pemilik kuali naga ini adalah penguasa Istana Naga. Dihormati oleh negara. Kilin pemberian surga tidak bisa dihina. Kita harus segera pergi. Ayo pergi sebelum mereka sampai di sini. Pergi? Kurasa sudah terlambat. Datang ke sini, muda. Pergi akan sulit. Seseorang tutup gerbangnya. Tutup pintu dan hajar anjingnya. Biarkan penguasa Istana Naga melihat betapa sombongnya orang The ini. film was translated Aku and sudah menyuruhmu pergi narrated tadi, by tapi M. kau tidak Media. mau. Lihat sekarang, mereka telah mengepung kita. jangan khawatir. Simen Jiaozu, bukakan gerbang untukku. Apa kau benar-benar ingin melindunginya? Lin Yang adalah orang yang kupilih. Bahkan jika hari ini, dia secara tidak sengaja merusak patung pengunci naga, aku akan memastikan keselamatannya. Kau mimpi. Merusak patung pengunci naga adalah kejahatan besar. Ini adalah pengetahuan umum di seluruh negeri. Bahkan jika kau adalah putri sulung keluarga Xiang, kau tidak bisa memutarbalikkan keadilan. Memutarbalikkan keadilan katamu, kalian 12 keluarga Zhongzhou melanggar kontrak pernikahan terlebih dahulu. Dan sekarang kalian ingin menggunakan ini untuk menghukum mati dia. Bukan 12 kota yang ingin menekannya, tetapi otoritas kekaisaran. Semua orang di bawah langit, setiap orang yang telah menerima anugerah Istana Naga, setiap orang yang mengagumi Istana Naga, yang ingin menekannya. Kau, Zhang Wanzhou, kau lihat? Dia telah menimbulkan kemarahan publik. Pada titik ini, pihak siapa yang akan kau pilih? Apa kau tidak mengerti? kau terlalu banyak berpikir. Aku Zhang Wanning, aku bukan orang seperti itu. Aku bilang aku akan memastikan keselamatan Lin Yang, dan aku akan melakukannya. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang ada di sana. Lin Yang tidak menyentuhnya. Dia tidak menyentuhnya. Nona sulung Zhang, di saat seperti ini, apakah martabat tidak berarti lagi? Lin Yang baru saja turun gunung. Kau baru saja bertemu dengannya, bukan? Apa kau benar-benar akan menghancurkan seluruh keluarga Xiang demi romansa singkat? Ku berimu satu kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengannya sekarang. Saat penguasa Istana Naga tiba, aku masih bisa memberikan sepatah kata yang baik untukmu. Dia tidak merusak patung pengunci naga. Jie Haoji hanya memfitnahnya. Simen Jiaosu, jangan bicara omong kosong. Jika dia tidak menyentuhnya, siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa. Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Aku bisa bersaksi dia menyentuhnya. Kau bicara sampah. Omong kosong. Hadir. Bukan hanya saya Liu Ruyan yang bisa bersaksi. Bukankah begitu? Kau pikir semua orang seperti dirimu terjerat dalam sofisma, membingungkan yang benar dan yang salah? Aku menjadi saksi. Apa? Lin yang baru saja menghancurkan patung pengunci naga yang mulia. Kejahatannya pantas dihukum mati. Bukankah kau baru saja bilang, ini patung rusak? Aku tidak tahu, aku hanya tahu. Kau menyentuhnya barusan. Patung pengunci naga yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Kejahatannya pantas dihukum mati. Menyentuh patung pengunci naga, kejahatannya pantas dihukum mati. Tidak hanya hukuman mati, tetapi seluruh keluarganya harus dieksekusi. Nona Xiang ini melindungi penjahat. Kejahatannya menuntut hukuman yang sama. Mati, 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 mati. Mati, 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 mati. Kau naga yang baru? Kau bohong. Bagaimana mungkin kau naga baru? Tuan Naga Sparrow, jangan percaya dia. Bagaimana mungkin dia naga yang baru? Benar, Dewa Perang Provinsi Naga. Dia sama sekali tidak mungkin naga yang baru. Kami telah menyelidiki seluruh hidupnya. Silakan lihat. Dia hanyalah seorang hudik dari pegunungan. Yang disebut gurunya hanyalah seorang penipu.
20 tahun yang lalu, dia menipu 12 keluarga untuk menandatangani kontrak pernikahan dengan Lin Yang. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi naga yang baru. Menurutku apa yang disebut tanda naga darah merah tua ini kemungkinan besar palsu. Stiker tato yang dibeli dari tempat tato. Dia hanya berakting. Benar Dewa Perang Provinsi Naga. Jangan tertipu oleh anak ini. Pikiran anak ini penuh tipu daya. Yang dia pikirkan hanyalah menipu dan mengelabui. Ya. Aku bisa bersaksi untuk itu. Anak ini bahkan berkata bahwa jika ke-12 keluarga Shou kami memutuskan pertunangan dengannya, kita akan ditimpa azab ilahi dan keluarga kita akan hancur. Di mana azab ilahi di dunia ini? Ini jelas skema yang dia buat dengan keluarga Shang. Setiap kata dari mulutnya, ya, tidak bisa dipercaya. Setiap kata yang keluar dari mulut anak ini tidak layak dipercaya. Tuan Naga Sparrow mohon cermati dengan bijak. Dewa Perang Provinsi Naga mohon nilai dengan bijak. Asal-usul seperti itu memang tidak tampak seperti naga sejati. Aku hanya akan memperingatkanmu sekali. Tidak menghormati istana naga dan berspekulasi tentang naga baru adalah pelanggaran berat. Tetapi setelah naga baru naik tahta, kau mungkin diselamatkan oleh amnesti umum. Tapi menyamar sebagai naga baru adalah kejahatan keji yang dapat dihukum dengan pemusnahan seluruh keluargamu. Bukan hanya kau, tetapi bahkan keluarga Shang yang menipumu juga akan terlibat. Lin yang berhentilah ceroboh. Bahkan jika kau dijebloskan ke penjara kuil naga, saya punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi jika kau menyamar sebagai naga baru, itu adalah pelanggaran berat. Bahkan kami tidak dapat menyelamatkanmu saat itu. Aku menghargai kebaikan Nona Sham, tapi apa yang telah Lin Yang katakan adalah kebenaran. Naga baru yang kau bicarakan adalah aku. Zhang Wanning, jadi ini anak laki-laki cantik yang kau sukai? Bodoh seperti babi. Kau mati-matian berusaha menyelamatkannya. Tapi dia tidak peduli sedikit pun. Dewa Perang Provinsi Naga, keluarga gerbang barat Shangjing, meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Liu dari Binhai meminta Dewa Perang Provinsi Naga untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Li dari Zichen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Xiao dari Chouchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Wang dari Mauchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Gu dari Chenchan, keluarga Hu dari Yinchan, Dan keluarga Cuku meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Lin yang tundukkan kepalamu. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak akan bisa menyelamatkanmu. Karena kau telah memilih Lin Yang. Kau harus percaya padanya. Saya juga ingin mempercayainya. Tetapi, Berhenti keras kepala. Kau tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Dewa Perang Provinsi Naga, ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Anak ini sebenarnya menghancurkan patung pengunci naga dan menyentuh kuali naga. Itu kejahatan keji. Apa kau tahu? Hanya naga baru yang bisa menyentuh kuali naga. Itu berisi pembuluh darah naga. Keberuntungan negara. Dia memang menyentuh kuali naga. Kita semua bisa bersaksi. Kita semua bisa bersaksi. Dewa Perang Provinsi Naga, tangkap dia. Lancang. Kau berani mengacaukan kuali naga? Benar-benar menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dewa Perang Pelindung Kuil Naga yang terhormat. Begitu bodoh. Sepenuhnya dipermainkan. Sungguh bodoh. Bagaimana kau bisa menjadi Dewa Perang Pelindung Kuil Naga? Diam, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan lambang naga merah tua palsu itu. Tapi biar ku bilang, kuil naga tidak bisa dihina. Orang ini menyamar sebagai naga baru, tidak menghormati Dewa Perang. Tangkap dia. Kalian orang bodoh yang buta. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di sini hari ini. Dan yang kalian inginkan hanyalah menindasku untuk menginjak-injakku. Jiang Haoji dalam kebodohannya merusak patung pengunci naga. Dan kau memutarbalikkan kebenaran, The film was membalikkan benar dan translated salah, and menempatkan narrated tuduhan by tak berdasar M ini Media. kepadaku, merusak patung pengunci naga, mencemari kuali naga suci. Aku Lin yang tidak peduli. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian semua dengan jelas siapa penguasa sejati kuali naga suci ini. Kuali naga beratnya sama seperti gunung dan lautan. Hanya naga baru yang bisa mengangkatnya. Itu, kata-katamu yang keterlaluan, telah membuat kuali naga ilahi marah. Tekanan yang begitu kuat, kuali ilahi telah disegel selama 20 tahun, mengumpulkan kekuatan selama 20 tahun. Sekarang setelah muncul, ia telah menembus belenggunya dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan mendekatinya, membawa kekuatan penindas dari sejuta tentara. Bahkan aku tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Dia benar-benar dapat menahan tekanan luar biasa dari kuali naga dan bergerak maju. Mungkinkah aku salah menilainya? Apakah dia benar-benar naga baru kuil naga? Jangan lanjutkan. Kuali naga ilahi adalah artefak tertinggi kuil naga. Berisi kekuatan semua raja naga masa lalu. Bahkan Dewa Perang akan mati jika dia mendekatinya. Jika kau terus maju, kau akan mati. Bahkan Dewa Perang.
pasti akan mati saat ini. Tapi aku adalah Raja Naga. Kuali ini tidak bisa menahanku. Dia benar-benar menyentuh kuali naga yang diaktifkan. Kuasai hadiah yang kau tinggalkan untukku. Aku terima. Hancurkan untukku. Upacara penyegelan kuali naga. 3 dentang berkabung untuk mantan tuan. Kuali naga ilahi memutuskan ikatannya dengan mantan naga dan mengakui naga baru sebagai tuannya. Dia benar-benar naga baru generasi ini. Dentang kedua. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi naga baru kuil naga. Dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari rantai pengunci naga ketiga. Dentang ketiga. Ratu Eropa Timur. Naga baru dari timur telah muncul. Saat kuali naga muncul, kekuasaan kekaisaran jatuh. Kaisar Qing Yuan, penguasa Asia Agung. 3 dentang untuk yang lama. Naga baru kuil naga. Jika kau benar-benar diizinkan untuk muncul. Lalu apa aku Kaisar Qing Yuan? Betapa hebatnya kesempatan itu. Beri hormat kepada naga baru. Beri hormat kepada naga baru. Dia benar-benar naga yang baru. Kontrak pernikahan yang aku robek sebelumnya. Apa artinya sekarang? Tidak heran, hukuman surga sudah dekat. Liu Ruyan, ini semua salahmu. Sialan kau. Lin Yang, aku salah. Lin Yang, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Jika 12 keluarga tidak memiliki perlindungan dari kontrak pernikahan, kita bukan apa-apa. Kami mohon pengampunan Tuan Kuil. Kami mohon Tuan Naga untuk menarik hukuman surgawi. Sekelompok kekasih. Begitu polos. Percaya kata-kata orang tidak berguna ini. Dia naga baru yang berdarah. Dia bersekongkol dengan keluarga Shang. Bagian dari skema mereka. Simen Jiaozu, kau berani mempertanyakan pangeran naga baru? Apa kau mencari kematian? Aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Saudaraku adalah Zimen Changfeng, Raja Zia Barat yang agung. Pelindung naga. Dia juga bertindak sebagai tuan istana naga. Kau berani menyentuhku? Kau akan menyesalinya. Bahkan jika Simen Changfeng sendiri ada di sini, dia tidak akan berani tidak menghormati Raja Naga. Bajingan sialan itu. Namun kau tertipu oleh bocah kecil ini. Saat kebenaran terungkap, kau akan membayar kebodohanmu. Bayar harganya. The film was Kebenaran, translated Simen and Saozu, narrated by kau masih Ed berpegang Media. teguh pada hayalan ini. Hayalan? Kau naga palsu. Mengapa aku harus menyerah? Aku akan memberitahumu ini. Kau mungkin bisa membodohi semua orang, tapi kau tidak bisa membodohiku. Syarat, orang kurang ajar yang tidak sopan ini. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Simen Changfeng. Tunggu. Jangan bergerak. Omong kosong. Berpura-pura menjadi Raja Naga. Kau bahkan berani mengingini tahta Raja Naga. Kakak, akhirnya kau di sini. Mereka menyamar sebagai naga baru. Cepat beritahu Kaisar untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa meniru naga baru. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau bertanya apa maksudku? Xia Agung mendirikan Kuali Naga. Dan hanya satu orang yang boleh menyentuhnya. Pesta penyambutan naga hari ini dimaksudkan untuk menyambut kenaikan naga baru. Namun seseorang berani meniru naga baru. Mencoba merebut tahta Raja Naga. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Hukuman mati tentu saja. Apakah ada di antara kalian yang mengenalinya? Aku tidak. Aku tidak pernah menyangka pelindung naga sendiri yang akan datang. Pelindung naga adalah orang kepercayaan Kaisar. Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana denganmu Liu Wanyo? Jika kau masih memiliki rasa terima kasih kepada keluarga Liu, jangan bicara sembarangan. Aku mengenalnya. 20 tahun yang lalu, jika aku ingat dengan benar, 20 tahun yang lalu keluargamu Liu berada di pusat kota, hanya seorang buruh. Sekarang, kau bicara dengan begitu yakin. Film was translated Liu and Wanyo, narrated pelindung by naga Ed ada di Media. sini. Dan kau masih membelanya? Kakak, jika aku mencintainya, aku tidak peduli dengan semua ini.
Sudah kubilang kau tidak akan menikah dengannya. Aku akan. Baiklah, aku mengakuinya. Bayar harganya. Tapi situasinya berbeda sekarang. Apa bedanya? Pelindung naga pengawal pribadi raja. Keluarga Simen memiliki kemampuan perburuan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yang. Bahkan jika gurunya memiliki kemampuan untuk memilih dan membeli. Setelah melihat pelindung naga, dia harus berlutut. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau mengejar cinta sejati. Tapi keluarga Liu membesarkan dan merawatmu. Begitu banyak nyawa keluarga Liu. Di matamu seperti rumput liar. Pelindung naga, putriku kurang pengetahuan. Tolong, Ayah, giliranmu. apa? Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, karena kau membawa pedang perburuan surgawi, kau harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Mungkinkah mengenal seseorang, juga menjamin hukuman? Zhang Wanning, apa kau takut sekarang? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, saya mengakui status muliamu, tetapi kerajaan naga yang luas, bukanlah tanah tanpa hukum. Kau jelas-jelas menyelesaikan dendam pribadi. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Zhang Wanning, apa kau dan Lin yang tidak saling kenal? Apa kau benar-benar akan melakukan ini untuknya dan mempertaruhkan nyawamu sendiri? Saya mengenalnya. Jika kau punya nyali bunuh aku, keluarga Xiang saya, meskipun tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam saya, tetapi keluarga Xiang saya cukup terkenal di Shangjing. Saya tidak akan mati sia-sia. Keluarga Xiang akan melapor ke kota kekaisaran. Akan melapor ke kota kekaisaran. Keluarga Musyang tidak akan punya kesempatan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian berdua perempuan bodoh. Harga dari menyinggung istana kekaisaran. Lanjut. Beraninya kau menyentuh pedang pemberian kaisar. Pedang pemberian kaisar. Pedang ini disebut pelindung naga kan? Aku tidak menyangka orang udik sepertimu benar-benar tahu tentang pelindung naga. Setelah melihat pedang ini, ruang makan. Jika aku ingat dengan benar, pedang ini awalnya tidak disebut pelindung naga. Bagaimana kau tahu? 20 tahun yang lalu, ini hanyalah sebuah pedang biasa. Itu karena guruku yang memegangnya pernah melancarkan serangan yang melindungi naga sejati. Oleh karena itu, pedang ini disebut pelindung naga. Lin Yang, aku seharusnya benar-benar memasukkan telur ke dalam kepalamu dan melihat apakah air mendidih di otakmu bisa memasaknya. Lin Yang, aku akui kau punya sedikit keahlian. Aku juga mengakui gurumu dapat meramalkan langit dan kekuatannya melampaui The seorang film was Grandmaster. translated and Tapi ini adalah narrated by kerajaan M naga. Media. Grandmaster seperti awan banyak. Para ahli ada di mana-mana. Gurumu hanyalah seorang yang lama. Apa katamu? Ku bilang, gurumu hanyalah orang kuat yang lemah. Lin Yang, kau berani sekali. Saudara, bocah ini mempermalukan kehormatan bangsa kita. Dia sama sekali tidak bisa dimaafkan. Jangan khawatir, di dalam wilayah kekuasaanku, tidak ada yang bisa menghina pedang penjaga naga, apalagi menghina kaisar. Karena kau bilang, gurumu pernah menyelamatkan Raja Naga dengan pedang ini. Aku ingin melihat. Nah hari ini, aku benar-benar ingin mencobanya. Apa kau benar-benar punya kekuatan untuk melindungi harta nasional? Lin Yang, kau menggertakkan? Sekarang warna aslimu akhirnya akan terungkap. Penjaga naga, jangan takut-takuti dia. Posisimu yang terhormat sebagai penjaga naga bukanlah sesuatu yang bisa disentuhnya. Jangan. Mencoba diperbolehkan, tapi kau tidak memenuhi syarat untuk menguji reputasi guruku. Lin Yang, reputasi gurumu di depan pengawal naga. Gurumu tak ada artinya. Gurumu, reputasi apa yang mungkin dimilikinya? Benar, apalagi seorang Tao dari Gunung Chanbai. Bahkan jika naga sungguhan turun dari Gunung Chanbai, ia harus menundukkan kepalanya. Tao sialan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penjaga naga? Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini bahkan bukan pertandingan. Lin Yang, kenapa kau belum berlutut dan minta maaf? Berapa lama kau akan terus berpura-pura? Kurasa, dia sedang menunggu saudaraku untuk menggali makam gurunya dan meninggalkan mayatnya di hutan belantara. Jadi, kau adalah murid dari Tao dari Gunung Chanbai itu. Pengawal naga, pernahkah kau mendengar nama Taois itu? Ruyan, apa status penjaga naga? Bagaimana mungkin dia pernah mendengar tentang nama Tao yang tidak terkenal? Aku memang pernah mendengar nama Tao dari Gunung Chanbai itu. Karena kau telah mendengar tentang reputasi guruku, kau harus berhenti di situ. Dan mundur. Aku tidak mengambil sedikit pun pujian dari guruku, dan aku tidak akan membiarkan kehormatan dan aib seumur hidup guruku terkubur. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginan Ain-mu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Satu gerakan. Jika kau dapat menahan satu gerakan dariku, aku akan mengakui bahwa gurumu yang payah pantas mendapatkan sedikit pujian.
tepat di aula ini. Jika kau kalah, berlutut dan minta maaf kepada guruku. Lin Yang, apa yang kau bicarakan? Kau berani meminta pelindung alam untuk berlutut? Gila. Benar-benar gila. Jika kau terlalu takut belok kanan, Baiklah. Aku terima. Dan jika aku menang? kau tidak akan. Jika aku menang, aku akan menggantung kepalamu di atas gerbang utama sebagai peringatan untuk semua. Bukankah ini penindasan? Kau adalah pelindung naga yang terhormat. Bukankah itu tugasmu? Untuk bertarung dalam pertempuran, bersaing dengan Lin Yang adalah penindasan murni. Lin Yang, jangan. Lupakan satu gerakan, apapun yang bisa ditawarkan Lin Yang. Buktikan saja bahwa guru talisnya yang bau bukanlah sampah selokan. Sebagai pelindung naga, aku berpatroli di bawah mandat surga. Aku harus menjunjung tinggi kekuatan bangsa. Aku bersedia mencoba. Kalau begitu ayo main. Lin Yang, kau. Tidak apa-apa. Lin Yang, apa kau gila? Bahkan jika kau bisa mengangkat kuali, itu hanya kekuatan kasar. Dia membunuh di medan perang. Tatapannya saja bisa membunuh seekor kuda. Apa yang akan kau gunakan untuk melawannya? Kau harus belajar dari Li Huanyin. Apa? Dia percaya padaku. Bagaimana kita akan hidup bersama jika kau seperti ini? Lin Yang, apa yang kau The film bicarakan? was translated Apakah kau ingin kami and bertiga hidup narrated bersama? by M Media. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menundukkan kepalamu, berlutut dan minta maaf. Dan aku akan membebaskanmu dari tuduhan menentang otoritas kekaisaran. Tapi aku tidak bisa memaafkan ketidakpedulianmu terhadap kontribusi guruku. Sombong. Pedang patah ditempa ulang. Pedang patah ditempa ulang. Pelindung naga. Di atas Grandmaster. Di atas Grandmaster. Di atas Grandmaster adalah Maha Grandmaster. Di seluruh kerajaan naga, ada kurang dari 4 Maha Grandmaster. Aku tidak menyangka pelindung naga menjadi seorang Grandmaster. Keluarga Jiang dari Shonshou bersedia tunduk pada keluarga Zimen. Keluarga Li dari Shonshou bersedia tunduk. Keluarga Liu dari Shonshou bersedia untuk tunduk. Keluarga Xiao dari Shonshou bersedia tunduk. Keluarga Wang dari Melcheng tunduk. Kalian semua pelin-pelan, selalu berubah mengikuti arah angin. Kau diam. Kau kalah. Mustahil. Orang udik ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Anak ini adalah tunangan Liu Ruyan. Mungkinkah bahkan pelindung naga? Kau juga bukan tandingannya. Saudara, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Saudara, mengapa kau pergi sekarang? Aku bukan tandingannya. Kenapa pergi? Apa kau lupa taruhan kita? Lin Yang, apa kau tidak keterlaluan? Pelindung naga masih merupakan utusan kerajaan naga. Kau berani membuatnya berlutut dan minta maaf? Taruhan adalah taruhan. Bukankah seharusnya begini? Atau apakah utusan kerajaan naga tidak punya integritas? Seorang utusan yang bermartabat, bagaimana dia bisa berlutut di hadapanmu? Jika kau tidak mau berlutut tidak apa-apa. Kalau begitu menggonggonglah seperti anjing beberapa kali. Biarkan aku mendengarmu menggonggong. Biarkan aku tahu bahwa kau adalah pria yang tidak menepati janjinya. Ini juga bisa dilakukan. Lin Yang, kau berani sekali. Saudaraku ada di Xiangjing. Semua tokoh kuat menundukkan kepala saat melihatnya. Lin Yang, aku akui. Gurumu memang hebat. Guru yang hebat menghasilkan murid yang brilian. Serangan yang baru saja kau lakukan sekilas mengungkapkan keseluruhan gambar. Gurumu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan siapapun di sini. Untuk menerima pengakuan utusan, Lin Yang, aku akui, kami salah menilai kau sebelumnya. Di atas level Grandmaster, di kerajaan naga seseorang masih bisa memiliki sisi tajam. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Ruyan bisa menikah denganmu? Lin Yang, Pergi. Kau tidak pantas berbicara denganku. kusarankan kau berhenti selagi bisa. Meskipun gurumu memiliki kemampuan yang menentang surga, dia hanyalah tumpukan tulang sekarang. Benar, bahkan dengan kemampuanmu saat ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Apa yang bisa kau lakukan? Yang penting sekarang adalah kekuasaan. Benar, keahlian dapat menghidupi diri sendiri. Uang dapat menopang suatu wilayah. Hanya kekuasaan yang membebaskan. Kekuasaan mendominasi semua arah. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak punya kekuatan? Mungkinkah kau lebih kuat dari utusan kerajaan naga? Lebih kuat. Bagaimana jika aku benar? Lin Yang, kau mengabaikan otoritas negara. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki. Apakah sesulit itu untuk mengakui keunggulan orang lain? Dengan satu kata dari utusan kerajaan naga, 100.000 Grandmaster, ratakan Shonshou dengan tanah. Inilah kekuatan. Inilah kekuatan untuk beristirahat di pangkuan kecantikan. Kekuatan untuk menguasai dunia setelah bangun tidur. Sepertinya kau tidak akan berlutut. Lin Yang, saya mewakili kerajaan naga. Saya tentu saja tidak bisa berlutut kepada siapapun. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Sayangnya, Anda tidak memilikinya. Secara halus, kau adalah utusan kerajaan naga. Terus terang saja, kau hanyalah anjing kerajaan naga.
Bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa kau pikir tangan-tanganku ini tak punya kuasa untuk menguasai dunia? Saya percaya saya telah bertemu banyak orang dalam hidup saya. Jika Anda benar-benar memegang kekuatan seperti itu, mengapa repot-repot berdebat tentang pernikahan dengan 12 keluarga? Aku datang ke sini hanya karena guruku memintaku. Itu hanya membuktikan. Tuanmu, hanyalah orang bodoh yang berpandangan pendek. 12 kota Shuangzhou tidak berarti apa-apa bagi saya. Tidak berarti sama sekali. Bahkan melirik mereka adalah sebuah kesalahan. Begitulah 12 keluarga. Namun Anda bersikeras untuk berpegang teguh padanya. Tunjukkan kekuatanmu. Biarkan aku melihatnya. Nyawamu akan melayang, uangmu berserakan. Azab ilahi akan datang untuk kekuasaanmu. Beri aku ponselmu. Apa yang kau lakukan? Biar mereka lihat, jika aku Lin Yang, punya kuasa untuk menguasai dunia. Siapa yang harus dihubungi? Jangan khawatir, berikan saja padaku. Begitukah? Kau benar-benar datang. Lin Yang, orang lain memberi hadiah kepada istri mereka. Kau berbeda. Kau benar-benar memberikannya kepada bibimu. Sosok yang bagus, Lin Yang. Aku tidak menyadari kau memiliki bibi seperti itu. Menurut logika Sang Jin, semakin kaya dan semakin berkuasa, semakin baik mereka dirawat. Lin Yang, bibimu memiliki penampilan seperti ini. Tidak sederhana sama sekali. Kau, Enyahlah. Bibi, maafkan saya. Kau memintaku untuk menangani masalah ini. Saya tidak menanganinya dengan baik. Tidak apa-apa. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yang di sisi lain. Untuk masalah sepele dia berani mencariku. Bibi, sakit. Jiang Waning adalah istri yang kucarikan untukmu. Istrimu sendiri. Kau tidak tahu bagaimana melindunginya. Bibi, apa kau lupa? Guruku bilang, jangan biarkan aku bertindak gegabah. Lin Yang, jam berapa sekarang? Tetap gurumu. Tidak peduli seberapa kuat gurumu, bisakah dia lebih kuat dari pelindung naga Ming? Kau Liu Ruyan? Ya. Kau, ingat, tamparan ini dariku. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. 12 keluarga Zhongzhou. Semuanya telah kau libatkan. Jika bukan karenamu, 12 klan Zhongzhou pasti bisa naik ke puncak. saat hari mau pergi, monyet menjadi raja. Semua orang di sini hari ini. Tapi aku adalah pelindung naga. Benar, pelindung naga ada di sini. Bagaimana giliranmu untuk berbicara? Dia adalah Santa saat ini. Bagaimana mungkin? Lalu Lin Yang, apa identitasnya? Ayah, kau terlalu banyak bicara. Pergi, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Dia, Bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang, di sini, di hadapan pelindung naga, hanya untuk berlutut, aku melihatmu. Kenapa aku tidak menjadi seler untuk pelindung naga? Bibi, kenapa kau tidak menyerah saja? apa kau ingin mati? Sakit. Lin Yang, ini bukan tempat untukmu, untuk membuat masalah. Apakah aku memberimu izin untuk bicara? Kau tidak berhak bicara di sini. Aku sudah bilang, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kau bicara denganku, bibiku kau tahu, punya temperamen yang berapi-api. Sejak dia kecil, tak seorang pun di keluargaku berani memprovokasinya. Beraninya kau memukulku? Berisik, Nyah. Menyuruhku pergi. Kau bahkan tidak melihat. Siapa yang berdiri di sampingku? Tuli. Cacat. Ada apa dengan pelindung naga? Sepertinya itu benar. Dia benar-benar Santa. Jika kau tidak berlutut sekarang, nanti, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut. Pelindung naga, bahkan jika Lin Yang adalah penguasa Ola Naga. Ola Naga hanyalah organisasi sipil dibandingkan dengan kota kekaisaran. Itu bukan apa-apa. Lalu bibinya, apa artinya itu?
pelindung naga. Bahkan dengan statusmu, mereka enggan membantu warga sipil. Apakah tidak adil untuk berteriak pelindung naga demi kebaikan bangsa yang lebih besar? Prihatin terhadap dunia, pelindung naga. Jika kau hanya melakukan ini karena kau menyukai wanita ini dan membuat kita semua berlutut, itu sama sekali tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa diterima. Kita bisa kalah, kita bisa mati, tapi kita tidak akan pernah terkalahkan. Tidak bisa diterima. Aku tidak mau. Tidak mau. Kusarankan kalian semua berlutut, bibiku. Bahkan jika guruku ada di sini, dia akan menunjukkan rasa hormat padanya. Aku mencemooh, bersembunyi di balik kekuatan orang lain. Kau hanyalah orang udik. Bibimu hanyalah seorang wanita dari desa. Kakak, ada apa di sini? Apakah kau sungguh tak akan membantuku? Membalas dendam apa? Salam. Perawan suci. Apa? Apa? Dia perawan suci. Dia adalah perawan suci. Perawan suci. Tidak mungkin. Kota Kekaisaran. Meskipun ada 4 pelindung naga, tetapi perawan suci hanya ada 1. Kakak, apa kau keliru? Dia cuma Bibin Deso. Bagaimana mungkin dia perawan suci? Aku perintahkan kau berlutut. Sungkan. Perawan suci. Aku agak berisik barusan. Aku sudah membungkamnya. Aku minta maaf. Perawan suci. Aku buta. Salam perawan suci. Dia adalah Santa. Perawan suci. Aku tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Terima kasih atas pengertian Anda perawan suci, tapi ketika aku menghukum seseorang, terlepas dari kesalahan mereka, jika aku tidak senang, maka mereka bersalah. Perawan suci, ini salah Liu Ruyan. Mohon maafkan aku. Jika permintaan maaf sudah cukup, mengapa kerajaan naga membutuhkan begitu banyak pengurus? Perawan suci. Seseorang. Tampar dia. Tidak, tidak. Aku tidak menginginkan perawan suci. Tampar dia sampai matahari dan bulan bertemu. Bukankah itu berarti menamparnya sampai mati? Perawan suci. Perawan suci. Bibi, saya bahkan tidak tahu bahwa kau tak tertandingi di atas puluhan ribu. Perawan suci, maafkan saya, bukan apa-apa. Identitasku memang rahasia. Mulai sekarang Lin Yang, jika dia mengganggumu, beritahu aku. "12 kota, untuk mencapai status seperti itu, untuk naik begitu cepat. Bergantung pada kebaikan hati Tuan Lin Yang. Saat itu manusia gunung memutuskan nadi naganya sendiri. Kalian semua harus memperlakukannya sebagai harta yang berharga. Membatalkan pertunangan. Beraninya kau? Mohon perawan suci ampuni kami. Mohon ampun Santa. Kota Pusat Zi bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chou bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Mau bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chen bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Shen Pusat bersedia menyerahkan semua kekayaannya. Mohon ampun Santa. Tolong gadis suci ampuni kami. 12 cabang bumi. Perawan suci mohon ampuni kami. Perawan suci mohon ampuni kami. Bibi. Santa. Angkat kepalamu. Bangun. Jingci yang lumayan kelas atas. Kau tidak perlu minta maaf. 20 tahun yang lalu Tuan Lin yang menyelamatkanmu. Dan dia mengatur pernikahan antara kau dan Lin Yang. Keluarga lain iri, khawatir suatu hari Lin Yang, seekor ikan mas berubah menjadi naga. Adapun keluarga Liu, iri dengan kontrak pernikahan ini, mereka diam-diam mengubah tanggal dan waktu lahir. Apa katamu? Bibi kau tidak bercanda kan? Apakah aku bercanda atau tidak? Kau tanyakan saja pada orang tua ini. Perawan suci, kau sepenuhnya benar. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yang bertunangan dengan Lin Yang, awalnya adalah Liu Wanyu. Akulah orangnya. Melihat Liu Wanyu, mereka mengubah tanggal dan waktu lahir menjadi milikmu dan mengadopsinya. Keberuntungan besar keluarga Liu kita. Sebuah peluang luar biasa. Hancur di tanganmu. Tak heran, sumpah darah yang ditetapkan oleh guruku seharusnya tidak salah. Jadi Liu Ruyan adalah pengganti dan bahkan menghasut 12 keluarga untuk memutuskan pertunangan. Liu Ruyan, ini semua salahmu. Jika bukan karena hasutanmu, bagaimana mungkin kami memutuskan pertunangan?
Jeti, aku bukanlah orang The yang film was ditunangkan. translated Orang yang and selalu kuanggap narrated rendah. by M. Media. Statusnya sangat tinggi. Jeti, dialah orangnya. Tak bisa kuharapkan. Aku menentang hukuman surga, mengabaikan tabu, dan merugikan tidak hanya diriku sendiri, tetapi juga orang lain. Bibi, dia adalah tunangan Lin Yang. Pertunangannya belum putus. Lalu bagaimana denganku? Kau Lin Yang. Lin Yang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lakukan bersama. Perayaan besar. Upacara yang meriah. Kau. 12 kota membatalkan pertunangan karena pandangan pendek dan prasangka mereka. Selama 20 tahun, mereka datang dengan tangan kosong dan pergi dengan tangan kosong. Lin Yang, mengenai masalah hari ini, ikut aku untuk memberi hormat kepada tuanmu. Bibi, memberi hormat kepada guruku. Ini bukan waktu yang tepat. Kau orang yang menyebalkan, apa yang kau katakan? Karena masih ada seseorang yang belum memenuhi janji 20 tahun. Lin Yang, janji apa lagi yang ada? Tidak ada janji. Kau sudah berakting hari ini. Dan kau sudah berduka dengan bibimu di sini, di seluruh kerajaan naga. Siapa yang berani menolakmu? Ya, Lin Yang, apalagi yang ingin kau lakukan? Lin Yang, 12 keluarga telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Mudah membangun gedung tinggi, tapi sulit melihatnya runtuh. Mulai sekarang 12 keluarga pasti akan hidup yang lebih buruk dari kematian. 12 keluarga melanggar kontrak. Aku Lin yang bisa melupakannya sambil tertawa. Tapi ada satu orang yang seharusnya tidak melanggar kontrak. Tapi ada satu orang. Aku. Lin Yang, apa yang kau coba katakan? 20 tahun yang lalu guruku, sendirian dengan satu pedang, turun dari Gunung Chambai. Secara kebetulan dia bertemu. Hanya 12 keluarga. Selain ke-12 keluarga, siapa lagi yang mungkin? Ada orang lain. Orang yang memegang kekuasaan kekaisaran. Apa? Memegang kekuasaan kekaisaran? Lin Yang, ngomong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku turun gunung hari ini untuk mencari keadilan. Lin Yang, apa kau bicara tentang yang di istana bawah tanah, Kaisar Kim? Tepat sekali. Lancang. Beraninya kau bicara tentang Kaisar Kim? Kurang aja. Lin Yang, beritahu Bibi, kau hanya bicara omong kosong kan? Saat kau pergi ke Gunung Changbai, berapa usiamu? 20 tahun yang lalu, saat gurumu meninggal. Kau tidak tahu semua ini. Bibi, apakah aku tahu atau tidak itu tidak penting. Tapi mandat surga ini tidak bisa dilawan. Atas mandat surga, umur panjang dan kemakmuran abadi. Mengenakan jubah kuning, pengkhianatan. Ini pengkhianatan. Dia memberontak. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Awalnya aku pikir, kau menghubungkan perkembangan 12 kota dengan tuanmu. Mengklaim mandat surga. Sudah keterlaluan. Tapi aku tak pernah membayangkan. Keberanianmu tak terbatas. Kau berani memakai jubah naga dan mencoba memberontak? Lin Yang, kau sama sekali tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika gurumu sudah mati, dia akan terkena imbasnya. Bibi, kau harus pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkultivasi di Gunung Chambai, dan aku telah lama memahami rahasia surga. Jika aku tidak mengetahui rahasianya, masalah ini akan tetap terkubur. Lancang. Apa kau bilang kalau tak tertandingi, terbaik di bawah langit? Posisi Kaisar King yang abadi juga diberikan oleh tuanmu? Tepat sekali. 20 tahun yang lalu guruku mengizinkannya bertindak sebagai wali. 20 tahun kemudian, dia harus mengembalikannya. Kau cari mati, pengkhianat, mati. Balikan kekuatan surgawi. Bahkan jika itu berarti aku mempertaruhkan segalanya hari ini, aku akan binasa bersamamu. Kehancuran bersama. Beraninya kau. Perawan suci, Kaisar King memberimu posisi kedua setelahnya. Posisi di atas semua orang. Hari ini Kaisar King dihina. Dan kau berani berpangku tangan? Lin Yang, lari. Kau tidak bisa. Salam yang mulia. Salam yang mulia. The film was translated and narrated by M. Media.
Ada apa Kaisar King? Kenapa kau di sini? Bawahanmu telah mengecewakanmu. Kekuatanku tidak cukup. Aku mengundang Kaisar King beristirahat. Masalah ini akan segera diselesaikan. Apa kau tahu kesalahanmu? Saya bersedia. Lin yang bicara tanpa berpikir. Mohon Kaisar Qing ingat pengabdian saya dan semua yang telah saya korbankan untuk mengampuni nyawanya. Kau keponakan Santa Kau? Bodoh lancang. Kaisar King datang sendiri. Namun kau berani tetap duduk, sama sekali tak bergerak. Kursi ini terlalu kecil. Dan kehadiran Kaisar King terlalu agung. Aku tak pantas untuk mempersilahkan Kaisar King merendahkan diri ke tempat ini. Pada akhirnya, kau tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar King. Keponakan Kaisar King, kau masih menolak untuk membiarkan. Lin yang bergerak. Lin yang bangun. Jangan biarkan Kaisar Qing menunggu. Lin yang cepat bangun. Tidak perlu. Sebagai Kaisar King, aku takkan mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Yang mulia memang bermurah hati. Tapi Tapi apa? Dia tidak duduk lagi. Kalau begitu tak perlu duduk. Sekarang mari kita mulai. mulai apa? Kita akan mulai sekarang dengan pengakuan jujur untuk keringanan hukuman. Aku membiarkanmu duduk di sini. Karena meskipun kau masih muda, kau telah mencapai ranah Grandmaster. Kau bicara soal keringanan untukku? Beraninya kau? Lin Yang, kau menggunakan wewenang tak penting seperti dekret kerajaan. Yang mulia, pelindung naga meminta izin untuk mengeksekusi Lin Yang, serta saintis yang melindunginya. Aku melihat sebuah anomali di Shonshol dan langsung berpikir, pelindung naga pasti telah dikalahkan. Aku juga menduga bahwa seorang individu yang kuat pasti telah muncul dari Shonshol, tapi aku tak pernah menyangka itu adalah seorang pemuda. Dan aku tentu tak menyangka pemuda ini begitu sombong. Teruslah mengarang, aku mendengarkan. Lin Yang, jangan kira apresiasiku terhadap bakat memberimu hak untuk bertindak sesukamu. Betapa lucunya, lanjutkan, teruskan karanganmu. Pelindung naga, ya. Ada apa? Saintas, apa kau akan membela pemberontak pengkhianat ini? Belah tanda tanya, melawan prinsip surgawi, menantang otoritas. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Saya memohon kepada Kaisar Qing mengingat pengabdian saya kepada Kerajaan Naga dan semua yang telah saya korbankan untuk mengizinkan saya berunding dengannya. Lin yang berdiri. Bibi, aku tidak bisa menurut tekadku. Terlalu kuat hari ini. Jika kau tidak berdiri, konsekuensinya tidak hanya akan menimpa kita, tetapi juga pada Liu Wanyu, Zhang Waning, dan bahkan puluhan ribu nyawa di keluarga Xiang. Jika aku berdiri, itu akan membahayakan seluruh penduduk Kerajaan Naga. Ini salahku karena mengasingkanmu di pegunungan, membiarkanmu menguasai keterampilan. Saya juga menduga bahwa Lin yang telah sangat menyinggungmu. Song Yanlah yang kurang disiplin. Hamba mohon Kaisar Qing, hukum mati hamba, nyawa ganti nyawa. Individu yang menarik. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini aku bertekad untuk melihat apa yang dia ingin lakukan. Guruku pernah membuat sumpah darah. Jika peserta sumpah darah setelah 20 tahun memenuhi perjanjian, mereka secara alami akan naik ke alam yang lebih tinggi dan memasuki jalur abadi Gunung Chanbai. Bagaimana jika dia tidak menghormati sumpah darat? 1. Dao terungkap. 2. Kekuatan tercerai berai. Menarik. Dan yang ketiga, Orang binasa. Do terungkap, kekuatan tercerai berai, orang binasa. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin menyaksikan, apakah sumpah darah ini, azab ilahi ini, benar-benar sekuat itu. Lin Yang, kau benar-benar gila dalam hal kekuasaan di Kerajaan Naga. Siapa yang bisa menandingi Kaisar Qing? Bahkan, bibimu yang sombong itu, di hadapan Kaisar Qing, hanyalah seorang kesayangan. Harus kuakui, imajinasimu sungguh kaya. Maksudmu, azab ilahi 12 klan tidak menargetkan mereka. Hanya aku? 12 kota tidak memerlukan campur tangan surga. Aku mengerti, tapi kau tidak tahu bahwa di antara 4 Grandmaster Kerajaan Naga, aku adalah salah satunya. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Untuk berurusan denganmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Lalu bagaimana? Kau akan menghilangkannya? Menyebabkan kematianku? Aku akan menanyakan satu hal. Sumpah darah dari 20 tahun yang lalu. Akankah kau menghormatinya hari ini? Aku akan mengembalikan garis keturunan kekaisaran ke Gunung Chanbai setelah 20 tahun dan mengatasi kesengsaraan surgawi. Aku akan kembali untuk merebut kembali kekuasaan, dan selama waktu ini, kau akan memegang kekuasaan kekaisaran menggantikanku. Dimengerti. Ingat, ketika saatnya tiba, kau harus rajin membantunya. Jika kau melanggar sumpah darah, langit akan menjadi musuh terbesarmu. Sumpah darah apa? Aku tidak tahu. Lin Yang, hentikan kegilaan ini. Kaisar Qin, sudahkah kau pertimbangkan ini dengan cermat?
Apa yang perlu dipertimbangkan? Selama 20 tahun terakhir, aku telah tekun dan bekerja tanpa lelah untuk rakyat. Bagaimana kau bisa mengabaikannya? Hanya dengan kata-kata, hari ini, aku akan melaksanakan satu tugas terakhir, dan itu adalah untuk membersihkan rakyat dari ancaman ini. Lin yang lari, aku akan melindungimu. Mustahil. Dengan kultivasiku, sebagai Grandmaster terkemuka, aku bahkan tak bisa menggoresmu. Bukannya kau tak bisa melukaiku, tapi kultivasimu sudah menghilang. Mustahil. Mungkinkah benar-benar ada pembalasan ilahi, Lin Yang? Sumpah darah yang dibuat gurumu bertahun-tahun lalu. Apa itu? Orang yang sekarat. Biarkan dia bertindak sebagai wali. Kurang ajar kau. Kultivasiku belum menghilang. Bahkan jika kultivasiku telah menghilang, kerajaan nagaku masih memiliki 100.000 Grandmaster dengan satu perintah. Mereka bisa memotongmu berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Oh ya, 20 tahun yang lalu kau menghormati sumpah darah. Dan begitulah caramu mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan dunia. Untuk menutupi langit dengan satu tangan. Dan sekarang, kau melanggar sumpah darah. Kau melanggar guruku. Dengan memutuskan meridian duanya, kau bisa coba. Tanpa meridian dewa guruku untuk membantumu. Kau pikir kau ini apa? Kurang ajar. Ayo. Beritahu pengawal naga untuk melenyapkannya. Pengawal naga telah tiba. Lin Yan, apakah kamu mendengarnya? Di dalam kerajaan naga, pengawal naga ada di mana-mana. Dengan perintah Kaisar Qin, kau bahkan tak akan menemukan mayatmu sendiri. Kenapa kau sendirian? Melapor kepada Kaisar Qin ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa? Yang bisa lebih penting daripada penumpasanku terhadap para pengkhianat pemberontak ini? Melaporkan kepada Kaisar Qin, perbatasan utara dalam bahaya. 100.000 dewa perang perbatasan telah gugur. Apa? Yang mulia. Kaisar Qin, perbatasan anggur telah jatuh. Mustahil. Ditawan. Apa? Lapor. Melapor kepada Kaisar Qin. Selatan telah jatuh. Tidak ada yang selamat. Apa? Lapor. Ada kabar baik kali ini, Kang? Perbatasan timur. Tidak ada pertempuran, Kang? Tidak ada pertempuran, itu kabar baik. Melapor kepada Kaisar Qin. Tsunami telah melanda Kepulauan Timur. Mereka telah tenggelam. Tenggelam ke dasar laut. Dinasti runtuh. Semua hilang. Mustahil, mustahil. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau sendiri menentang takdir. Dan tak terhitung orang menderita bersamamu. Hari ini kekuasaanmu sebagai wali hanyalah sekadar nama. 20 tahun yang lalu, guruku benar-benar buta. Memilih orang sepertimu. Lin Yang, takdir sialan apa? Aku hanya percaya pada. Aku mengendalikan takdirku, bukan surga. Dao telah rusak. Kekuatan telah menghilang. Sekarang, orangnya sudah mati. Kaisar Qin telah mati. Kaisar telah mangkat. Aku tak tahu naga sejati telah turun. Semoga naga sejati memaafkanku. Jeti, kau adalah pewaris sejati kota kekaisaran. 20 tahun yang lalu, gurumu membawamu pergi untuk menghindari kutukan surgawi. Bibi, aku tidak tahu detailnya. Bukankah itu berarti kau menggantikan Kaisar Qin? Lin Yang, aku tahu kau kuat. Tapi aku tidak menyangka, bahkan Kaisar Qin hanya memegang posisi itu untukmu. Hukuman surga akan datang. Aku perlu mengasingkan diri untuk menanggungnya. Tapi tahta Kaisar Qin ini tidak bisa dibiarkan kosong. Mana? Mulai sekarang, kau yang ambil posisi ini. Apa kau gila? Kau memiliki darah kerajaan ibuku. Kau dianggap bagian dari keluarga kerajaan. Tapi aku seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita, bibiku? Kau pasti akan menjadi seorang permaisuri legendaris yang dikenang sepanjang sejarah. Tapi Tidak ada tapi-tapian, ini tidak seperti bibi yang kuingat. 20 tahun yang lalu guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai karena alasan tertentu. Satu alasan adalah untuk menghindari hukuman surga. Alasan lain terkait dengan hilangnya orang tuaku. 20 tahun yang lalu naga raksasa itu jatuh di Gunung Chambai. Setelah guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai, aku punya firasat. Orang tuaku pasti masih hidup. Aku Lin yang harus menemukan mereka.